Kita semua tahu bahwa pernikahan sepupu itu buruk dan berbahaya bagi kesehatan. Tapi tahukah kamu bahwa mengatakan apapun yang menentang pernikahan sepupu sebenarnya dianggap Islamofobia menurut anggota parlemen ini? Seandainya saya cuma melebih-lebihkan, kamu bisa mendengarnya sendiri. Ada risiko kesehatan yang sudah terdokumentasi terkait pernikahan antar sepupu kandung. Dan saya setuju, ini adalah masalah. Ini memang masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Teman-teman, ini bukan masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Kami akan menunjukkan kepada kalian statistik tentang berapa banyak pernikahan sepupu yang terjadi di Britania Raya berdasarkan demografi tertentu dan bahaya fisik nyata dari apa artinya ini. Oke? Sulit dipercaya betapa buruknya dampak pernikahan sepupu bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Statistiknya benar-benar mencengangkan. Mereka bukan hanya buruk untuk kesehatanmu. Statistiknya benar-benar mencengangkan. Ngomong-ngomong, selamat datang di The Pushback. Aku, Mei Raka, pembawa acara kalian. Kami melawan orang-orang yang ingin menghancurkan negara-negara barat yang sangat kita cintai. Dan jika kamu menyadari hal itu sedang terjadi, maka selamat datang. Kamu telah menemukan orang-orang yang sejalan denganmu. Jadi, pastikan untuk berlangganan ke channel ini, beri dukungan pada video ini, dan beritahu orang-orang tentang apa yang sedang kita lakukan di sini. Karena ya, kamu telah menemukan komunitasmu. Tes keperawanan, pernikahan paksa dan kebebasan perempuan. Pernikahan paksa harus dicegah dan kebebasan perempuan harus dilindungi. Dia hampir saja mengatakan kebebasan perempuan harus dicegah. Salah ucap ala Freud, sayang. Kadang-kadang memang begitu. Namun, Cara untuk memperbaiki hal ini bukanlah dengan memberi kekuasaan kepada negara untuk melarang orang dewasa menikah satu sama lain. Apalagi kerana saya rasa itu tidak akan efektif atau dapat ditegakkan. Sebaliknya, masalah ini perlu didekati sebagai isu kesadaran kesihatan dan isu budaya di mana perempuan dipaksa menikah bertentangan dengan kehendak mereka. maafkan saya. Jadi, kamu bilang bahwa di Inggris Raya siapapun yang berbicara menentang Islam benar-benar disensor. Jawabannya bukan membuat pernikahan secara hukum menjadi bermasalah. Jawabannya adalah membantu mereka secara budaya. Apa kamu sudah kehilangan akal? Apa yang sebenarnya kamu katakan, Iqbal Muhammad, yang entah kenapa bisa jadi anggota parlemen? Kamu bilang, jangan ikut campur, biarkan kami melakukan apa yang kami mau. Dan kami akan memanipulasi kalian untuk menerimanya. Tapi manipulasi itu tidak berhenti di situ, malah semakin parah. Dalam melakukannya, penting untuk menyadari bahawa bagi banyak orang, ini adalah isu yang sangat sensitif. Dan dalam membahasnya, kita harus mencoba menempatkan diri pada posisi mereka yang mungkin bukan berasal dari budaya yang sama dengan kita, agar lebih memahami mengapa praktek ini masih begitu meluas. Maksud saya ingin kamu mengganti pernikahan sepupu dengan pedofilia untuk sesaat dan dengarkan kembali apa yang dia katakan. Kita harus mencoba menempatkan diri pada posisi mereka yang mungkin bukan berasal dari budaya yang sama dengan kita, agar lebih memahami mengapa praktik ini masih begitu meluas. Diperkirakan 35 hingga 50% dari seluruh populasi Afrika Sub-Sahara baik lebih memilih maupun menerima pernikahan sepupu, dan hal ini sangat umum di Timur Tengah serta Asia Selatan. Oke, jadi maksudmu apa? Bahwa Inggris Raya sekarang seperti itu apakah itu yang sedang terjadi? Jadi ini seharusnya dilarang. Sekarang, kita akan kembali ke video ini sebentar. Tapi saya hanya ingin mengingatkan semua orang bahwa Keir Starmer sendiri yang memblokir larangan pernikahan di Inggris Raya. Pernikahan antara sepupu kandung membawa masalah kesihatan yang signifikan. Banyak di antaranya bahkan tidak bisa diketahui sampai setelah kelahiran. Ketika dilakukan dari generasi ke generasi, ada efek pengganda yang signifikan. Selain itu, dampak nyata terhadap keterbukaan masyarakat kita dan hak-hak perempuan di negara kita juga sangat besar. Bagaimanapun juga, ada dinamika yang signifikan dalam memiliki dan berbagi kakek nenek yang sama. Pada hari Jumaat, pemerintah ini memiliki pilihan untuk membiarkan rancangan undang-undang saya lolos ke tahap komite untuk melarang pernikahan antar sepupu kandung. Akankah Perdana Menteri mempertimbangkan kembali sebelum menginstruksikan para petugas disiplin partainya untuk memblokir undang-undang ini? Main ride me nerd stuff. Puan Ketua, kami sudah mengambil posisi kami terhadap rancangan undang-undang itu. Terima kasih. Itu mengakhiri sesi pertanyaan untuk Perdana Menteri. Jadi mereka memblokir rancangan undang-undang itu. Oke, mereka benar-benar memblokir rancangan undang-undang itu. Teman-teman, kalian tahu apa yang sedang terjadi di NHS dengan semua hal ini? Karena ini benar-benar gila. Maksudku,
aku ingin kalian melihat ini sebentar. Pernikahan antar sepupu satu memiliki manfaat. Kata panduan NAS meskipun ada risiko cacat lahir. Anggota Parlementori mengatakan, layanan kesehatan seharusnya berhenti melakukan praktik yang merugikan seperti taking the knee demi praktik budaya yang merugikan. Mari kita baca ini sebentar. Sangat memprihatinkan bahwa Pakistan, negara bersenjata nuklir, adalah negara dengan tingkat perkawinan sedarah tertinggi di dunia. Penelitian medis menunjukkan anak-anak yang lahir dari pernikahan antar sepupu satu, 400% lebih mungkin memiliki IQ di bawah 70. Di Inggris, sebuah studi NHS Bradford menemukan bahwa 67% pernikahan di antara warga Britania keturunan Pakistan adalah antara sepupu pertama. Dan ini adalah video mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi, kan? Sekarang, aku sebenarnya tidak ingin menonton itu, karena menurutku itu tidak pantas. Tapi, NHS di Inggris telah mendapat banyak kecaman. Begitu juga Keir Starmer karena semua ini. Jadi tidak heran kalau kamu melihat apa yang orang-orang katakan tentang Kalsi, apa yang akan dikatakan Keir Starmer pada pertanyaan Perdana Menteri berikutnya. NHS, Layanan Kesehatan Nasional, adalah salah satu hal utama yang akan ditanyakan orang kepadanya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa NHS benar-benar telah hancur dan telah jatuh ke dalam pengambil alihan oleh kelompok Islamis. Ngomong-ngomong, Kalsi mensponsori aplikasi ini, dan mereka adalah pasar prediksi terbesar di Amerika Serikat, yang pada dasarnya berarti disinilah orang-orang melihat. Disinilah Anda bisa melihat apa yang sebenarnya dipikirkan orang, kemana mereka menaruh uang mereka, apa prediksi mereka. Jadi pastikan untuk mengunduh aplikasi Kalsi dan gunakan kode Meira untuk mendapatkan $10 saat Anda melakukan transaksi senilai 10. Kalsi itu KALSHI. Sekali lagi, taruhkan uang Anda pada prediksi Anda, dan temukan apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang tentang segala hal yang sedang terjadi. Karena memang benar-benar gila. Sejujurnya, aku benar-benar merasa semua ini sangat mengejutkan. Mereka berpura-pura bahwa pernikahan dengan sepupu itu bermanfaat untuk kesehatanmu. Layanan Kesehatan Nasional Inggris mengatakan bahwa pernikahan dan memiliki anak antara sepupu pertama bisa bermanfaat. Dan risikonya katanya telah dilebih-lebihkan. Dokumen baru menunjukkan hal itu. Maksudku, apa yang disebut berlebihan? Panduan NHS untuk bidan menyatakan bahwa 15% pasangan sepupu memiliki anak yang terkena kondisi genetik dibandingkan hanya 3% anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Maksudku, jika ada yang memberitahumu bahwa ada sesuatu yang bisa meningkatkan statistikmu sebesar ini, sehingga anak-anakmu berisiko mengalami masalah genetik, apakah itu tidak cukup untuk membuatmu berpikir ulang? Maksudku, bagiku, siapa yang ingin membawa anak ke dunia ini dengan kekurangan genetik? Tentu saja, jika kamu diberi anugerah oleh Tuhan dengan anak seperti itu, maka kamu akan melakukan segalanya untuk merawat mereka. Tapi jika kamu tahu bahwa kamu punya pilihan antara menurunkan kemungkinan memiliki anak seperti itu atau justru meningkatkan risikonya secara signifikan, kenapa kamu memilih untuk mengambil risiko itu? Apalagi jika kamu adalah sistem medis itu sendiri. Sekarang, perlu diingat, jika kamu menciptakan orang-orang dengan cacat kesehatan serius, itu akan membebani NHS, sistem kesehatan. Mereka yang harus menangani ini kan? Jadi, bukan hanya NHS yang keluar sana dan mendorong sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan. Mereka juga membebani sistem mereka sendiri dengan menciptakan lebih banyak orang seperti ini. Yang pada akhirnya berarti orang-orang biasa tidak memiliki akses sebanyak itu ke sistem. Ini seperti matematika yang sangat sederhana. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sekarang, ini menjadi lebih buruk lagi. Karena ketika kamu melihat, bukan hal yang Islamofobik untuk membicarakan hal ini. Dan bukan hanya gila bahwa pemerintah telah terjebak pada fakta bahwa mereka tidak akan melarangnya. Karena mereka tahu bahwa para pemilih tidak akan memilih mereka. Karena tingkat pernikahan sepupu sangat tinggi di komunitas-komunitas ini. Hal ini benar-benar sedang ditutup-tutupi. Dengarkan wawancara yang gila ini. Saya mengambil cuti dari Times dan Sunday Times untuk melakukan riset tentang pernikahan sepupu. Saya pikir ini adalah sebuah skandal di negara ini. Proporsi orang yang melakukan pernikahan sepupu sangat tinggi. Ada masalah dengan integrasi budaya. Karena ketika Anda menikahi sepupu, Anda tetap berada dalam kelompok yang terpisah dan Anda tidak berintegrasi secara efektif. Juga, kelainan bawaan karena gangguan genetik resesif. Saya akan menelpon para ilmuwan yang telah menulis makalah. Saya tidak mendapat telepon balik. Mereka khawatir untuk membicarakannya. Takut untuk mengungkapkan pendapat mereka, karena ini terutama berkaitan dengan komunitas Pakistan. Dan ada sebuah bukti dalam sebuah makalah yang saya temukan secara off the record yang menunjukkan tingkat incest yang sangat tinggi dari UK Biobank di komunitas Pakistan.
Informasi yang sangat penting untuk layanan sosial dan lainnya, tetapi tidak dipublikasikan karena Komite Etika berpikir bahwa hal itu bisa memicu ketegangan rasial. Kecuali orang-orang di pihak kiri, yang disebut demikian, bersedia menerima tindakan berlebihan dari kaum woke, mereka akan terus memicu kelompok populis kanan. Dan menurut saya, itu merugikan kita semua. Sungguh gila jika Anda menyembunyikan tingkat insas yang tinggi di komunitas tertentu karena takut memicu ketegangan rasial. Oke, jadi itulah latar belakang dari semua yang sedang kita bicarakan. Ada skandal pernikahan sepupu ini. Pemerintah Inggris tidak melakukan apa-apa tentang hal ini. Ada statistik yang menunjukkan betapa berbahayanya hal itu. 400% lebih mungkin memiliki IQ di bawah 70. 67% pernikahan di antara warga Inggris keturunan Pakistan adalah antara sepupu kandung. NHS berbohong. Sistem mereka kewalahan. Dan mereka pura-pura bahwa ini baik karena mereka sangat takut. Di Swedia, mereka sekarang melarang pernikahan antar sepupu dan pernikahan dengan kerabat dekat. Karena mereka menyadari bahwa itu benar-benar bermasalah. Namun tetap saja, ada orang ini di luar sana yang mengklaim bahwa melakukan sesuatu tentang hal itu Islamofobik. Orang-orang biasa melihat perkawinan dalam keluarga secara keseluruhan sebagai sesuatu yang sangat positif. Sesuatu yang membantu membangun ikatan keluarga dan membantu menempatkan keluarga pada pijakan kewangan yang lebih aman. Apakah kamu orang biasa yang mempercayai hal ini? Hanya sekedar ingin tahu saja. Namun, seperti yang sudah banyak didokumentasikan, hal ini tidak tanpa risiko kesehatan bagi anak-anak dari hubungan tersebut. Mengapa anak-anak selalu dikorbankan demi Islamisasi? Mengapa begitu? Beberapa dari mereka akan lahir di luar nikah. Daripada menstigmatisasi mereka yang menikah dengan sepupu atau yang cenderung melakukannya. Pendekatan yang jauh lebih positif adalah memfasilitasi tes genetik tingkat lanjut. Maksudku, lihat, tangan terlipat, kaki terlipat, seperti kakinya, bahasa tubuhnya menjauh. Semua orang ini ada di iPad-nya. Dia bosan. Semua orang ini kayak, apa sih sebenarnya yang kamu bicarakan? Pelatihan untuk calon pengantin seperti yang terjadi di semua negara Arab di Teluk Persia dan lainnya. Secara umum, untuk menjalankan program edukasi kesihatan yang menargetkan komunitas-komunitas di mana praktik tersebut paling umum dilakukan. Jadi, alih-alih mengatakan bahwa hal ini benar-benar bermasalah dan seharusnya ilegal, yang seharusnya kita lakukan adalah menggunakan uang pajak kita untuk mencoba mendidik orang-orang ini agar tidak melakukan hal yang akan terus mereka lakukan. Dan bagaimana kita tahu itu? Karena dia bilang bahwa jika kamu mencoba membuat ini menjadi ilegal, yang akan terjadi hanyalah praktik ini akan tetap berlangsung. Mereka hanya tidak akan menikah secara legal. Coba jelaskan supaya ini masuk akal. Kamu pada dasarnya memberitahu semua orang bahwa tidak ada cara untuk menghentikan ini. Jadi, kenapa kita tidak menggunakan uang pajak untuk mencoba menghentikannya, daripada melakukan hal yang sebenarnya akan melindungi anak-anak dan benar-benar menghentikannya? Oleh karena itu, saya mendesak Dewan untuk memilih menolak mosi ini dan untuk mencari pendekatan yang lebih positif dalam menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh pernikahan antar sepupu kandung, termasuk kesehatan, risiko kesehatan, dan konsekuensi dari konflik modern serta perpindahan penduduk di seluruh dunia. Dia benar-benar mengatakan bahwa melarang pernikahan sepupu akan menjadi Islamofobia, karena itu bagian dari budayanya. Menjijikan, memuakkan, tidak bisa diterima. Aku benar-benar tidak percaya mereka rela menentang hal-hal yang paling mendasar. Hal-hal yang kita semua tahu itu benar, lalu bilang, ya, itu Islamofobia. Dan mereka benar-benar mendorong narasi itu sebegitu gencar sampai pemerintah kita pun termakan. Kenyataannya, pemerintah sebenarnya tidak termakan oleh itu. Tidak ada seorang pun, apalagi Keir Starmer, yang berpikir bahwa sepupu yang menikah satu sama lain itu adalah hal yang baik. Mereka hanya tidak mau kehilangan suara dari orang-orang Pakistan. Jadi, mereka tidak akan melakukannya. Dan menurut saya, itu tidak begitu baik. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.